Semuanya harus Semua punya leader komitmen, berarti ya? Oke. harus punya komitmen untuk meruntuhkan budaya senioritas tersebut, Mhm. terutama ya dari yang paling atas Mhm. gitu ya. Karena tentunya yang paling atas ini yang paling merasa senior kan. Iya dong. Kali ini nih ada topik menarik banget nih yang akan Titis bahas bersama Coach Aditya Mijaya. Apa sih topiknya itu? Topiknya itu mengenai budaya senioritas di lingkungan kerja. Mungkin tidak kerasa, tidak menyadarinya, tapi budaya senioritas itu pasti ada sih di lingkungan kerja seperti itu. Nah, gimana sih caranya nih seorang leader mampu menghilangkan budaya senioritas itu di suatu lingkungan kerja atau perusahaan? Oke, untuk lebih lanjutnya nih kita sapa dulu nih coach kita, Coach Aditya Mijaya. Halo Coach. Halo. Masih semangat Coach? Masih. Coach, aku punya temen. Ya, jadi temen aku ini cerita ke aku Coach. Dia ini mau diusulin sama atasan dia buat naik pangkat. Seneng dong Coach teman aku. Nah, tapi ternyata Coach selang berapa minggu kemudian tuh ternyata bukan teman aku yang naik pangkat, tapi ada yang teman dia yang lain, yang satu level dengan dia, itu yang naik pangkat Coach. Tanya dong teman aku ke atasannya, katanya gara-gara dia yang dinaikin tadi itu sudah lama berada di perusahaan itu Coach, atau sudah senior lah, sudah ya pokoknya mau nggak mau dia yang harus naik gitu Coach, karena katanya temanku ini juga masih di bawah gitu Coach, beda 1 tahun 2 tahun gitu loh. Waktu kerjanya. Iya Coach. Nah, menurut Coach Adit nih, dari sudut pandang Coach, seorang leader itu bisa nggak sih Coach menghilangkan budaya senioritas seperti itu di perusahaan? Karena kan kalau kayak gitu nggak adil dong Coach. Oke. Kenapa nggak adil? Ya karena bukan dinaikkan berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan masa kerjanya. Ya kalau kayak gitu kita kerjain semampu kita aja dong Coach, nggak usah lebih kan Coach. Iya. Ya memang gitu sih ya, adil nggak adilnya itu tergantung dari, ya kalau dari sisi budaya senioritas, kriteria yang diangkat duluan itu adalah yang lebih senior, itu adil gitu loh. Karena memang itu dia parameternya kan, salah satu parameternya untuk mengangkat jabatan seseorang, dilihat dari yang senior. Itu kalau budaya senioritas gitu kan. Ya kalau misalnya nggak adil ya kalau kita menggunakan mindset budaya yang lain gitu kan, itu jadi nggak adil gitu ya. Jadi itulah mengapa budaya senioritas ini biasanya yang memprioritaskan atau mendahulukan orang-orang yang lebih senior, atau yang lebih banyak diberikan suatu benefit lebih karena dia senior. Kalau tapi Coach ya gimana? Tapi Coach emang boleh seperti itu Coach? Idealnya perusahaan emang mengangkat seseorang untuk naik level itu berdasarkan senioritas tuh ideal Coach? Ya kalau dibilang ideal sih enggak ya. Beberapa kenyataan ada yang kayak gitu. Tapi oke-oke aja sih, fine-fine aja perusahaannya gitu kan. Nggak jeblok-jeblok juga jadinya perusahaannya, tetap sukses gitu kan. Jadi ini kan lebih terkait komitmen dari leader-leadernya, apakah budaya tertentu ya, bukannya senioritas ya, budaya tertentu ini mau dipertahankan atau ada yang mau diubah nih gitu ya, dalam rangka mungkin perkembangan zaman atau strateginya perusahaan yang membutuhkan perubahan budaya atau apapun itu gitu loh. Jadi dilihat dari situ sih apakah suatu budaya itu cocok atau enggak aja suatu perusahaan gitu loh. Jadi sebetulnya setiap budaya itu pasti ada plus minusnya ya, nggak ada yang paling terbaik, nggak ada gitu ya. Dilihat dari berbagai segi ya, dari faktor eksternal internalnya, dari faktor strategi dia, faktor marketnya segala macam gitu ya. Nah kalau toh memang memutuskan bahwa budaya senioritas ini harus diubah, ya tentunya kan harus dimulai dari atas ya prosesnya ya. Pak leader tadi ya kamu tanyakan itu betul. ya. Gimana seorang leader bisa nggak sih sebenarnya meruntuhkan budaya nggak bisa itu? seorang sih, semuanya harus Semua punya leader komitmen, berarti ya? harus punya komitmen untuk meruntuhkan budaya senioritas tersebut, terutama ya dari yang paling atas gitu ya. Karena tentunya paling atas ini yang paling merasa senior kan. Iya dong. Makanya jadi mindsetnya dia sendiri mau nggak berubah gitu loh. Orang yang merasa diuntungkan dan merasa dapat manfaat karena dia senior, mau nggak dia mengubah itu sehingga dirinya tidak dipandang dari senioritas lagi.
Oke. Ya dong, Iya sebelum ya. dia Betul betul. bisa merombak yang di bawahnya kan. Betul. Iya betul. Berarti harus dari bagian atas dulu nih yang harus dipapah gitu. Harus diubah mindsetnya ya. Berarti tapi berarti dampaknya banyak dong coach Oh banyak. dari senioritas ini. Banyak, nggak bisa cepet juga ya, itu kan bertahap ya. Bisa sampai perubahannya bisa 3-5 tahunan gitu ya, untuk bisa benar-benar merubah atau membalik ya dari budaya senior menjadi budaya apa nih, misalnya budaya inovasi kah, budaya kinerja kah, atau apapun lah gitu. Coach, dari tadi pengalaman teman aku nih, kira-kira untuk secara teman aku ini ada dampaknya nggak sih coach? Kalau dia di dalam budaya tersebut, ya kalau dia memang nggak cocok ya dalam budaya senioritas, ya tentu dampaknya banyaknya dampak negatif ya buat diri dia loh gitu. Ya tadi aja dia curhat sama kamu gitu kan, itu kan satu dampak ya kan. Satu dampak negatifnya dia curhat ke kamu gitu kan. Bukan hanya karena dia jadi nggak jadi naik pangkat doang dampaknya, tapi akhirnya dia demotivated, mungkin kecewa, akhirnya curhat sama orang lain gitu kan. Iya betul, dia merasa dirugikan juga sih coach. Merasa dirugikan gitu ya, padahal udah diomongin ya. Iya, padahal dari sisi kompetensinya, dari sisi prestasi mungkin sama, bahkan mungkin bisa lebih baik gitu ya. Cuma kok yang diangkat beliau gitu kan, beliau ya gitu ya. Nah, tadi karena alasannya dia yang udah lebih lama di sini, kasih kesempatan dulu gitu ya. Jadi first in first out gitu ya. Apa ibaratnya first come first serve gitu ya. Senioritas. Coach, aku punya pemikiran nih tiba-tiba nih. Seseorang yang diangkat menjadi atasan atau naik level itu akibat senioritas. Apakah bisa menghalangi kinerja dia, atau karena bagaimana tuh coach dampaknya gitu loh, mempengaruhi, otomatis dia jadi leader dong coach kalau naik level. Nah, bagaimana mempengaruhi nggak sih coach ke tim-timnya dalam dia ya bisa pengaruh, bisa enggak ya, maksud gini, kalau lingkungan globalnya stabil gitu ya, di mana dia bekerja ya, di mana perusahaan itu berada, marketnya stabil memang seperti itu, mungkin udah senioritas itu ya bisa aja sih nggak akan pengaruh ya. Tapi kalau misalnya terjadi transisi nih ya kan, lagi proses yang sekarang itu udah mulai berubah ya, perkembangan teknologi yang cepat segala macam, mungkin karena dia lebih senior gitu kan, yang di bawah nih yang sudah mulai banyak muda-muda yang membawa mungkin banyak knowledge, pengetahuan, pandangan yang lebih fresh gitu, jadi tidak kurang terakomodir kan. Nah itu dampaknya bisa jadi perusahaan ini nanti strateginya segala macamnya itu bisa kalah gitu ya. Berpengaruh sih itu, bisa penjualannya juga menurun gitu, jadinya. Iya. Jadi kalau kondisi stabil mungkin oke aja sih. Betul. Budaya apapun ya yang di situ yang sudah terjadi sejak puluhan tahun ya tetap aja bisa dijalankan. Tapi kalau lagi transisi yang lagi banyak perubahan begini ya, ya kan, dari mulai kemarin tahap masa-masanya COVID gitu kan, sekarang lagi new normal, kemudian nanti ada lagi perang segala macam, pengaruh juga gitu ya. Untuk masa depan nggak tahu nih. Iya gitu kan, ini kan bisa jadi budaya yang sudah mapan di situ, bukan hanya senioritas sih, budaya apapun yang mapan itu nggak relevan lagi gitu loh, harus diubah gitu. Nah itu kan dari sisi penjualannya coach, misal dari sisi kinerja perusahaan lah. Kinerja perusahaan. Kalau dari sisi leadershipnya gimana cara dia untuk ngayomin, otomatis dia harus ngayomin timnya dong coach. Iya, sebelum ngayomin dia harus berubah dulu dirinya gitu. Tapi kan dia gak tahu coach, karena dia naiknya gara-gara orang dalam lah. Ya kalau dia naik, dia nyadar dia naik dulu dia karena senioritas, dan waktu itu memang berhasil dan memang berguna ya, berguna apa ibaratnya, memang di situ efektif ya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa kalau terus-terusan nanti yang di bawah-bawah nih nggak bisa naik-naik, nanti akhirnya segala knowledge yang ada di anak-anak muda ini tuh tidak terakomodir gitu kan. Oh, tidak tersampaikan dengan baik ya coach. Jadi dia sadar dulu nih dirinya bahwa dia ya menyadari bahwa senioritas itu juga harus diubah. Dari dia sendiri harus mau privilege sebagai yang lebih senior itu dihilangkan gitu loh. Mau nggak dia? Iya, betul sih coach, betul. Berarti itu dari kemauan lagi ya coach, balik lagi sebenarnya bisa tuh leader mampu merubuhkan. Bisa. Nah coach, satu pertanyaan lagi nih, boleh kan coach? Boleh. Sebenarnya beduk ya. Seberapa pentingkah senioritas itu ada di suatu pasti perusahaan? Pasti ada gunanya lah ya. Karena biar bagaimanapun orang yang naik yang posisi atas itu ya tentunya sudah pengalaman juga ya, sudah mature ya dalam bidangnya dan posisinya, dengan dia
dirinya juga gitu. Dan dalam titik tertentu senioritas itu perlu gitu ya. Yang penting di sini adalah tidak memprivilegekan orang yang senior gitu loh. Artinya misalnya Betul. dalam mengambil keputusan, dalam mengumpulkan informasi itu tidak, kalau kita bicara yang senior aja yang didengar gitu, ya jangan seperti itu. Tapi gitu memang ya. biasanya budaya Ya itu perusahaan kayak gitu, Coach. makanya budaya yang senior itu kayak gitu ya. Tapi bagaimana menghilangkan pelan-pelan gitu ya, walaupun seniornya masih ada gitu kan. Tapi mulailah dengan misalnya Mendengarkan, dengan yang lebih muda, mengajak diskusi gitu ya, Coach. gitu ya. Mau yang di atas ini turun lah gitu loh. Ya. Mensejajarkan diri dengan Iya, yang lebih betul, senior, Coach. yang lebih junior. Ya, biasanya kan Gitu. karena merasa udah di atas tuh ya. Yang di bawah siapa ya? Ya, lebih banyak melibatkan yang lebih junior gitu. Betul. Bukan berarti langsung diubah drastis, langsung yang atas langsung dicopot terus yang digantiin semua yang junior ya, tapi pelan-pelan gitu. Karena berapapun yang junior ini masih perlu guidance, perlu bimbingan dari yang senior gitu. Betul, Coach. Jadi ini saling membutuhin sebetulnya. Iya dong, betul, Coach. Bukan saling yang junior payah, yang senior payah, enggak Iya gitu. dong. Sama-sama melengkapi, yang memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan proses kan jadinya gitu. Iya, betul. Kemudian selanjutnya sistemnya juga harus diubah pelan-pelan. Misalnya sistem kinerja karyawan atau sistem kompensasi segala macam itu tidak mengutamakan, tidak dilihat dari senioritas, tapi dilihat dari misalnya dari prestasi. Iya, betul. Gitu ya, kontribusinya. Iya, kontribusinya di perusahaan yang apa? menjadi bahan pertimbangan gitu loh, bukan lagi tentang senioritas gitu. Iya, betul, Coach. Betul itu, Coach. Setuju nih teman-teman. Teman-teman juga setuju nggak nih dengan pendapat Coach Adit tadi? Setuju dong, kalau enggak. Oke. Kalau setuju komen di kolom komentar dong, teman-teman. Kalau enggak apa-apa juga sih. Jangan dong, Coach, harus, Coach. Oh iya ya. Iya dong. Oke, Coach Adit, aku udah dapet banget nih ilmunya tentang yang tadi aku sampaikan tentang budaya senioritas di suatu perusahaan. Nanti akan aku sampaikan ke teman aku, Coach. Iya, mudah-mudahan dia bisa lebih menerima lah ya, menerima dengan lapang dada. Nah, teman-teman sahabat coaching, sebenarnya leader itu mampu nih untuk merobohkan budaya senioritas di suatu perusahaan, asal dari diri dia sendiri mau nggak sih sebenarnya merubah itu semua. Nah, Coach Adit, kalau misalkan teman-teman kita nih ada yang mau ikut pelatihan, bisa dilihat di mana sih, Coach? Pelatihan apa dulu nih? Pelatihan untuk tentang leadership. Tentang leadership banyak ya di websitenya www.gopura-consulting. Kalau saya ya coaching leadership itu belajar coaching gitu ya. Itu bisa diterapkan dalam leadership juga ya, coaching gitu ya. Sama. Jadi silakan belajar coaching di www.gopura-consulting di bagian certification ya, coaching yang sudah diakreditasi oleh ACF. Teman-teman di situ yang belajar coaching, pelatihan coaching bukan hanya mereka yang mau jadi coach profesional, tapi yang mereka mau meningkatkan kemampuan leadershipnya. Gitu. Berarti kalau mau meningkatkan leadership, skill leadership merasa masih kurang, bisa ikut pelatihan oleh Coach Aditya yang tadi disebutkan oleh Coach, atau lihat di link bawah ini. Oke, Coach Adit, sampai sini dulu nih, Coach, pembahasan kita selanjutnya nih. Untuk pembahasan yang selanjutnya pasti banyak topik-topik yang menarik nih, Coach. Oke, Coach. Oke, teman-teman, sampai sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di lain pertemuan. Saya Titis. Saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.